kembali lagi di channel Hamka Story 23. Kali ini bintang tamu kita adalah salah satu legenda dan juga idola saya. Posisi juga sama dan juga betul-betul ya legenda lah, legenda sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Nur Alim. Apa kabar abangku? Baik, Bang Nur Alim nih julukannya Jabrik, ya kan? Idola saya juga nomor 23. Poin lah. Bang, kesibukan apa? Siap. Abang sekarang? Ya pasti nggak jauh ya Kep ya, dari sepak bola juga, tapi saya lebih fokus di usia dini. Usia dini. Kebetulan kita ada kompetisi kejurda yang usia 14 tahun tingkat Jawa Barat Kep. Oke. Kebetulan saya sebagai Dirtek memulai nanti acaranya itu di tanggal 22. 22. Sudah mulai di situ Kep. Jadi kita nggak terlepas lah dari sepak bola. Gitu. Abang bukan jadi pelatih ya, tapi dirteknya. Dari dirteknya. Karena apa satu mungkin ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalin juga kan gitu. Akhirnya saya serahkanlah ke teman saya sebagai pelatih kepala, tapi di belakangnya juga pasti ada saya juga. Yang mengontrol. Yang mengontrol juga. Gitu. Nah, lisensi abang apa sekarang? Ya mungkin Kep juga udah tahu ya, selama ini kan saya juga bekerja juga sama Kep Hamka di Bekasi City. Bekasi City ya. Tapi karena terkendala, saya juga sebenarnya kan pengikut juga nih sama Kep nih kan, waktu itu di RAN. Tapi terkendala masalah lesson. Hari ini atau tepatnya juga saya masih lessonnya B. Gitu. Kenapa abang nggak terusin ke A? Ya mungkin waktu itu kan belum sempat ada kursus A lagi untuk lesson A. Tapi saya juga udah bicara ke para petinggi PSSI waktu acara ulang tahun Kep. Di menara apa tuh? Abang diundang ya, diundang. Terus kita bicara bahwa kita pengen yang mantan-mantan pemain timnas bisalah ada keringanan untuk buat pembiayaan sekolah ya, sekolah. Karena mahal Bang ya. Ya, hampir 50-an lah Kep gitu yang kan. Yang A gitu. Kita juga kan yang namanya mantan itu apalagi nggak punya tim atau untuk buat kursus itu juga kan mungkin agak berat. Tapi kalau udah punya tim ya insya Allah kan bisa begitu. Jadi kebanyakan juga ini mungkin senior-senior yang ambil lisensi udah menanjak ke A kan agak mahal sama A Pro kan? A Pro benar. Itu harus dapat tim dulu sepertinya harus Bang. Harus dapat tim juga. Kalau nggak gitu ya kita uang pribadi yang pribadi atau apanya gitu ya kan, kita juga harus mengumpulkan untuk buat kita kursus kan gitu. Betul. Nah tapi syukur alhamdulillah kalau memang toh sekarang ada keringanan untuk buat para mantan, kita lebih bersyukur lagi. Tapi apa kan jawaban dari pengurus PSSI Pak Sultan? Respect positif dari Pak Erick Thohir sama Waketum juga PSSI Pak Jainuddin Amali. Nah terus berikut juga para EXO waktu itu saya juga bicara sama Mbak Ratu Tisa sama Bang Peri Paulus. Mereka mensupport gitu loh. Cuma nanti waktunya aja belum Kep. Masih digodok kali masih ya. digodok gitu, kayaknya gitu. Iya, mudah-mudahan karena dengan biaya nggak begitu mahal juga bakal banyak juga pelatih-pelatih berkualitas ya kan. Pasti dong, karena kan kita juga pelatih itu memang harus dari para pelaku ya Kep ya, bekas mantan-mantan pemain, dan juga kita juga mengapresiasi dari teman-teman akademis juga yang mau pengen menjadi pelatih gitu. Itu loh. Nah, Bang, emang pengalaman ketika bermain terus menjadi pelatih itu emang ada perbedaan ketika sekolahnya itu Bang? Ya mungkin ada tambahan ilmu. Ya pasti ada lah, karena dari kita sebagai pemainnya Kep ya, kita kan nggak tahu itu kan bahasanya untuk buat pelatih itu gimana. Ternyata waktu kita jadi pemain ya kan, ternyata ini ya kan kompak defense itu seperti apa, ternyata melebar atau apa build up gitu. Jadi yang kita pernah lakukan, tapi kita baru tahu setelah kita sekolah kursus pelatih gitu loh Kep. Mungkin itu salah satu kelebihan mantan pemain menjadi pelatih karena pengalaman jadi pemainnya ada ditambah sekolah jadi tambah pinter jadinya kan begitu. Jadi nggak sembarangan juga, mungkin kita dulu sebagai pemain bola, sekarang kita jadi pelatih, jadi juga kita tuh harus dituntut attitude-nya seorang pelatih itu seperti apa kan gitu. Dulu kita kan jadi pemain Kep, kalau kita dilatih fisik begini atau apa, kita ngeluh males atau apa. Nah sekarang yang kita rasakan sendiri setelah kita jadi pelatih, anak
salah kita, ternyata ini salah. Gitu. Jadi pengalaman buat kita, Cap. Jadi mantan pemain menjadi pelatih banyak ilmunya. Banyak ilmu. Makanya banyak juga yang sukses kan. Banyak yang sukses. Nah, siap. Abang ini saya kan lihat sosialnya tinggi. Ya. Wah, saya lihat kemana-mana masuklah ke komunitas ini di Bekasi khususnya Abang kan di Bekasi. Itu komunitas apa aja itu Bang? Abang masuk? Ya mungkin komunitas ini ya Cap ya, mungkin mereka juga senang dengan bermain sepak bola atau apanya. Banyak sekali komunitas yang mereka itu bermain dengan seorang legend atau yang bekas pemain timnas atau apanya. Ya mungkin mereka di situ respect ya kan, karena juga kita kapan lagi kita istilahnya berkumpul ya kan, bersosialisasi dengan mantan kita pemain timnas sama para mereka yang penggemar kayak gitu. Jadi saya kalau memang saya menyempatkan waktu untuk buat mereka kumpul ya pasti saya kumpul. Tapi kalau saya bilang saya nggak ada waktu atau apanya, mungkin next time berikutnya kita bisa kumpul ya kumpul. Tapi alhamdulillah komunitas-komunitas yang ada di Bekasi khususnya dan di luar-luar juga Jawa gitu, mereka selalu mengundang gitu loh. Begitu. Karena pengen melihat secara langsung Nur Alim bermain ya kan, walaupun usia sudah nggak waktu muda dulu kan. Mungkin kita cuma mengandalkan teknik skillnya aja ya. Betul. Tapi kalau buat tenaga sudah habis. Di pemerintahan juga sempat masuk ya. Masuk juga ya. Masuk Abang juga. Sibuk di pemerintahan sibuk juga Bekasi. di pemerintahan. Nah Bang, Abang kan ini salah satu legenda stopper terbaik lah pemain belakang. Timnas kita ini, timnas kita bicara ini kan, timnas ini lagi bagus-bagusnya, apalagi pemain belakangnya ini salah satu pemain yang bawa lolos tim ke Serie A. Nah, Abang melihat siapa tuh? Jai Inces, Jai panggilannya Jayadi kalau kita susah ke lidah Inggris kan, jadi panggilnya Jayadi. Jai Haye ya. Jai Inces, kalau Tom Haye itu Tom Haye. Jayadi ya. Nah, melihat timnas sekarang khususnya pertahanannya nih Bang. Ya, mungkin gini ya Cap ya, kita juga sempat kita melakukan seperti itu ya kan. Jadi kalau pemain bertahan kita, pemain belakang itu kokoh. Jadi semua pemain yang ada di dalam itu merasa nyaman. Di antaranya kiper kan begitu. Ini kemarin kita lihat pertandingan melawan Irak atau apa, kita kan nggak tahu ya, Filipina ya kan kemarin itu ada istilahnya yang sekiranya yang nggak perlu atau apa gitu terjadinya gol, terus masalah apa gitu. Mungkin Sintayong juga udah bisa tahu ya kan mana-mana aja yang kelemahannya yang harus diperbaiki untuk pemain belakang ya. Ternyata adalah di sosok seorang Jayadi. Mungkin Jordi Amat bukannya jelek atau bukan masalah tua atau apanya, mungkin lagi underperformance sama seperti kita juga main kan. Sedang lagi bagus-bagusnya, mungkin lagi turun, ada waktunya turun. Nah, sekarang dengan adanya pelapis atau memang ada pemain-pemain yang belakang yang berkualitas, kita kan bisa rolling atau apalagi Jai sudah mempromosikan Venezia ke Serie A kan. Venezia ke Serie A. Jadi syukurlah sekarang materi pemain timnas kita ya, kita nggak lihat di sini pemain naturalisasi, pemain keturunan ya kan, yang mereka benar-benar cinta sama Indonesia. Ada darah Indonesia. Syukur alhamdulillah sejarah katanya Cap. Ya kita juga mengapresiasi, mensupport timnas kita untuk buat menjenjang ke langkah selanjutnya. Ya, untuk punya mimpi lolos ke Piala Dunia. Pastilah, kita aja bangga kan gitu. Saya nonton nggak kemarin? Kalau saya sih, kalau ada halangan saya pasti nonton di rumah. Tapi Abang ini selalu nonton ke stadion juga ya kan? Saya selalu mengikuti atau apa gitu ya kan, sampai sejauh mana sih ini perkembangan timnas ya kan gitu. Betul. Tapi melihat keseluruhannya ini bagus ya Bang perkembangannya. Bagus sekali ya, mungkin karena apa ya? Karena mereka juga yang pemain-pemain keturunan, mereka mengikuti kompetisinya yang teratur, kan begitu. Di Eropa ya. Kita juga mohon dari ketum PSSI, terus dari juga pengurus-pengurus EXO yang ada di PSSI, cobalah liga kita ini diperbaiki. Ya mungkin ada ke arah sana. Ya kan, dengan Pak Eto kita percaya. Betul. Tuh, banyak sekali harapan Bang Jabrik untuk liga kita dan juga dukungan Bang Nur Alim buat tim nasional kita ya kan. Nah, terakhir Bang, Abang melihat Coach Sin cocok dengan karakter Indonesia.
melatih dengan karakter-karakter pemain Indonesia Ya, sejauh ini? benar. Saya lihat gini ya, dari perkembangan dia sudah menjalani melatih di tim nasional Indonesia sudah hampir 2 atau 3 tahun. Betul, kan lebih gitu ya, kan. ya. Jadi dia tahu dasarnya itu bahwa Indonesia ini punya kualitas, punya skill dan punya kecepatan. Cuma satu kadang-kadang ya kan stamina atau mental yang perlu harus diperbaiki kan gitu. Betul, betul. Ya, kita nggak munafik lah itu ya kan, karena kita mengalami. Betul. Nah, dari hasil selama dia melatih di Indonesia banyak grafik peningkatan atau apanya semuanya, dan ini terbukti ya kan, dan mereka juga disiplin ya kan, para pelatih itu semuanya, bahwa kita pemain-pemain kita ini punya kualitas ya kan, akhirnya menjelma lah sebagai tim kekuatan yang sekarang levelnya udah bukan di ASEAN lagi, Udah Asia. harus Asia sekarang. Dan keren. kita sebagai pelatih lokal Ya. ya kan, istilahnya belajar sama beliau. Oh, ternyata ada perkembangan signifikan. Apa nih kan gitu. Jadi bukan kan ada beberapa oknum yang mengkritik. Mungkin. Padahal itu salah satu seperti yang Bang Nuralim bilang, bahwa ambil positif coach, mantan pemain aja mau jadi pelatih nih, dia melihat ada kelebihan coach yang harus diambil kan. Betul. Bukan malah kita menganggap coach itu ya mungkin yang oknum-oknum ini bukan pelaku sepak bola kali, Bang. Betul, Cap. Kalau itu normal ya. Banyak sekali hujatan atau apanya. Kita juga merasakan kayak gitu ya kan. Dikala tim lagi jelek atau apa, pasti aja lah ada bicara-bicara. Betul. Tapi di satu sisi juga kan tidak mau lah seorang coach Sintayong itu, apalagi ini membawa nama negara Indonesia ya kan. Yang mereka butuh euforia kemenangan atau apa semuanya perbaikan. Dan saya istilahnya mensupport. Saya sebagian dari pelatih Indonesia mensupport kinerja Sintayong gitu. Ternyata banyak sekali perubahan. Banyak sekali juga hal positif yang bisa diambil dari coach ya. Saya juga pengen belajar seperti itu gitu loh. Apa sih ini rahasianya atau apanya? Mungkin gitu. Saya punya ide sendiri. Mungkin coach Sin bisa ketika tidak ada timnas berlatih atau kumpul, ataupun Kusin pas kebetulan masih ada di Indonesia, bisa memberikan coaching klinik kepada pelatih Indonesia lokal kita ini, agar yang seperti Abang bilang tadi, dapat hal positifnya. Ya mudah-mudahan aja didengarkan oleh orang-orang terdekat Kusin, bahwa kalau ada waktu bisa mengajarkan coaching klinik ke ilmu yang pelatihan kepada para pelatih Indonesia. Itu sih saya harapkan. Mungkin masyarakat juga bakal respect tuh, bakal seneng, karena hal positif yang dibawa Kutsin ya otomatis kan bisa menularkan. Betul. Itu sih. Ya itu kemauan dari kita ya, para pelatih kan begitu. Betul. Ternyata apa yang selama ini kita lihat perkembangan tim nasional sekarang itu benar-benar meningkat. Nah, kita pengen tahu, kita pengen tanya apa sih rahasianya kan gitu. Betul. Jadi ada sempat juga yang saya dengar, Cap, bahwa kita sebenarnya pelatih kita bagus. Betul. Cuma kadang-kadang isinya kosong gitu. Dalam arti pertanyaannya itu yang selalu saya, kalau kita ngelatih terus isinya kosong apa kan gitu. Oh, ternyata ini loh, ada kendalanya di sini loh, ini loh ada di sini. Itu yang nantinya saya mau tanyakan. Gitu loh. Ya mudah-mudahan ada wadahnya, apakah itu Ketua Umum Pak Erick Thohir atau pengurus PSSI yang lainnya memfasilitasi ya kan, untuk Coach Sin bertemu dengan para pelatih lokal muda ini untuk memberikan ilmunya. Tapi juga gini, Cap, jangan juga alergi dengan nanti kita para pelatih untuk menanyakan sesuatu atau apanya gitu. Ya jangan terlalu inilah. Ya. Kita biasa gitu. Namanya juga kan menularkan ilmu. Betul. Gitu. Harus diambil semua ini kan. Ya, soalnya kan buat kepentingan sepak bola Indonesia. Yang grassroots, yang youth development atau apanya semua kita pengen belajar sama Jadi dia. Coach Sin itu bukan hanya menanamkan membawa sepak bola berubah menjadi lebih bagus, bahkan bisa berbuat sejarah. Tapi ketika coach nanti sudah tidak melatih Indonesia dengan mungkin sudah bosan, ilmunya itu ada di orang-orang pelatih-pelatih lokal kita. Jadi selalu dikenang Coach Sin, bukan hanya untuk timnasnya tapi untuk seluruh pelatih juga. Itu sih. Ya saya harapkan seperti itu. Ide bagus itu, Bang. Jadi penambahan estafetnya itu kan nanti kan berkesinambungan semuanya kayak betul. Kan. Jangan nanti setelah prestasi Coach Sintayong sudah meroket, panggilan Sintayong udah nggak diperpanjang atau memang sudah nggak di Indonesia lagi, terus
tim nasional turun Indonesia lagi. turun lagi. Betul. Ya, itu kan berarti terpaku sama seorang Sintayong aja. Harusnya ada Sintayong yang lain. Itu. Ya mudah-mudahan netizen kan ini Bang, netizen kita sepak bola ini kan wah mudah-mudahan di-up sama teman-teman netizen, didengar oleh Coachin, dan akan ada pertemuan untuk memberikan ilmunya kepada pelatih-pelatih lokal. Ya netizen minta tolong netizen yang budiman, yang terbaik untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ini adalah ada ide bagus dari Bang Nuralim. Semoga suatu saat bisa tercapai. Amin. Sukses. Bang, sekali lagi terima kasih sudah mau mampir ke Idola. Siap. Ya, sukses juga untuk musim baru ini kan. Nah, yang penting insya Allah dapat tim. Amin. Makasih doanya. Sukses buat Abang. Sekali lagi terima kasih Terima Bang. kasih sama-sama Cap Idola. Siap. Oke teman-teman. Siap. Gaskan dia.